Shalom. Kami suami istri yang memang baru menikah 1,5 tahun. Saya Hansen dan ini istri saya Agnes. Puji Tuhan, kami saat ini mau menceritakan kasih Tuhan yang begitu besar bagi rumah tangga kami. Salah satunya itu jawaban Tuhan di pergumulan tentang rumah. Di tahun 2025 kemarin kami ada harapan, kami ada keinginan untuk mempunyai rumah. Dan saya keliling-keliling area Mejasem, Pacul dan sekitarnya, cari-cari rumah, lihat-lihat rumah. Saya sampaikan kepada suami saya dengan logika dan hitung-hitungannya, itu kayaknya gak akan mungkin untuk kita punya rumah. Bahkan sampai tahun 2026 pun selesai itu tuh nggak akan mungkin gitu. Kami tetap percaya, saya tetap lakukan bagian kami, yaitu cari-cari rumah, tetap hitung-hitungan, tetap memperhitungkan segala kemungkinannya, dan tetap percaya kalau Tuhan izinkan pasti dapat. Saya mulai sepakat dengan istri untuk maju mengajukan KPR rumah. Kenapa saya sepakat? Karena saya sudah meminta nasihat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, dengan orang-orang yang bijaksana, terkhusus di gereja ini. Orang tersebut menyampaikan nasihat bahwa pentingnya rumah untuk sebuah keluarga. Apalagi saya sebagai seorang kepala rumah tangga punya tanggung jawab untuk bisa memberikan rumah tempat tinggal untuk keluarga saya. Di situ kami sepakat, kami berdoa, dan kami memulai langkah kami untuk mengajukan KPR ke bank. Dan saat kami mulai berjalan, kami mengalami kesulitan, kami mengalami berbagai penolakan dari setiap bank yang kami kunjungi. Semua persyaratan sudah ada, tapi ada satu persyaratan yang tidak bisa. Semua bagian analis di bank-bank tersebut juga menolak. Sampai pada satu titik, ya di saat itu kami sedih, saat itu kami bingung secara manusia gitu ya. Kami bingung, kami sedih, kami nggak tahu harus apa gitu. Dan di saat seperti itu ada event UFGO Pantura 2025. Di hari itu kami hanya dapat di tempat duduk di ruang penunjang, jadi kayak ruang tambahan gitu. Kami nggak di ruang utamanya, tapi kami di ruang tambahan. Di situ di UFGO Pantura itu lagu-lagunya rata-rata lagu-lagu baru, kami nggak tahu. Tapi setiap lagu tuh bener-bener merema gitu buat hidup kami. Salah satunya itu ada lagu Ku Perlu Tuhan. Liriknya itu, ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan. Itu kami di situ cuma bisa angkat tangan, kami di situ nangis, kami benar-benar, walaupun kami hanya di ruang tambahan, tapi kami dapat hadirat Tuhan tuh yang luar biasa gitu. Dan lagu lainnya dibilang Yesus setia gitu, Tuhan setia, Tuhan selalu ada gitu. Jadi kami tetap percaya. Pulang dari situ kami gandengan tangan, kami berdoa. Yang kami doakan bukan lagi Tuhan ini harus dapat gitu, kami nggak lagi doain itu. Kami cuma berdoa, Tuhan kami bersyukur gitu. Kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang setia. Kami cuma mau bersyukur dengan setiap jawaban doa yang sudah pernah Tuhan jawab di sebelum-sebelumnya. Kami percaya gitu, kalau yang lalu-lalu Tuhan jawab, yang kali ini Tuhan juga pasti jawab. Tapi seandainya pun gunungnya nggak pindah, jawaban doanya itu nggak ada, ya nggak apa-apa juga. Yang penting, yang terpenting bagi hidup kami adalah Tuhan tetap ada buat kami. Setelah itu kami mengajukan kembali ke sebuah bank, dan puji Tuhan di bank tersebut kami mendapatkan penerimaan dengan begitu mulus jalannya, dengan begitu cepat,
Kami dapat rumah tersebut, rumah yang kami impikan dengan lokasi yang memang istri saya juga sangat-sangat suka, dan memang rumahnya bagus dengan harga yang memang dari penjual murah, dan kami bersyukur. Kami tahu dengan keuangan kami, dengan dana yang kami miliki, kami tahu kami terbatas, tapi kami tahu bahwa kasih Tuhan nggak terbatas. Itu yang membuat kami berhasil, dan sampai sekarang kami bersyukur kami punya rumah sendiri. Bahkan sebelum akhir tahun kami sudah punya rumah. Kasih setia Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami juga ingat lagu yang tadi sudah disampaikan oleh istri saya, ada lirik yang berkata, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan, sehingga percaya. Di situ kami ingat bahwa kami tahu keuangan kami terbatas, tapi kami tahu bahwa kasih Tuhan nggak terbatas. Saat kami sudah gagal, putus asa, nyerah, dan satu titik kami mau mulai mencoba kembali, itu karena kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak terbatas buat kami. Kasih yang selalu memampukan sehingga kami bisa kembali percaya, kasih yang memampukan sehingga kami boleh kembali bangkit, kembali melangkah. Dan kami tahu bahwa kasih Tuhan pun tidak akan pernah menyerah sama kami. Kami boleh menyerah, tapi yang pasti kasih Tuhan yang tidak akan membuat kasihnya itu selalu ada buat kami, tidak pernah menyerah untuk membuat kami berhasil dalam setiap langkah kami. Dan ayat yang menguatkan kami dan semoga menguatkan Bapak Ibu juga semuanya, itu ada di Yeremia 31 ayat 3b. Ini dalam versi BIMK. Hai umatku Israel, sejak dulu aku selalu mengasihi kamu, dan untuk seterusnya aku akan tetap menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu. Jadi tetap percaya Tuhan akan selalu mengasihi kita, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Tuhan selalu mengasihi kita, dan kasih-Nya itu selalu cukup untuk kita. Sekian kesaksian dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.